melihat volatilitas yang ada di bulan Oktober ini, begitu, apakah masih ada rencana rebalancing aset lagi hingga akhir tahun di DAPN BCA? Ya, tentunya ada ya. Cuma nggak terlalu banyak sih ya. Kalau untuk yang jangka panjang sih kami rasanya kok nggak ada ya. Yang paling yang di menengah aja. Menengah itu pun sebetulnya kalau untuk obligasi kan kami nggak masuk di semua perusahaan. Kami punya threshold. Kalau obligasi korporasi itu kami ratingnya harus dari pendiri juga ditentukan juga bahwa itu harus yang ratingnya A3, triple A lah. Itu baru kami boleh masuk. Jadi kalau yang lain SBN ya tadi banyak kan kami kalau punya uang kami ambil. Ya, maksudnya kami ambil untuk yang nutupin yang tadi yang life cycle fund. Kan kalau dihitung-hitung SBN yang 3 tahun ini biasanya kuponnya masih lebih baik dibandingin dengan deposito karena deposito ini paling kita paling tinggi itu ya secara average kita hanya dapat di deposito hanya 5,25. Kalau yang SBN yang jangka 2 tahun itu kami masih bisa 6%. Jadi untuk nolongin si peserta nanti saat menghadapi pensiun kan lebih bagus kita kasih yang di 6% untuk itu. Jadi begini Mbak Anneke, kalau di dana pensiun ini kita itu mesti berinovasi ya di dalam investasi. Karena yang perlu dipikirkan di sini adalah kepentingan peserta, bukan kepentingan siapa-siapa. Itu yang pertama itu dulu. Jadi peserta dulu, oh ini dia mereka akan pensiun untuk masa pensiunnya. Nah kita mesti berusaha supaya dana kelolaan kita ini harus ada return yang baik. Tujuannya apa? Supaya mereka pada saat memasuki usia pensiun, mereka mendapatkan dana yang cukup untuk menghadapi pensiunnya. Itu yang ada di benak kami sih Mbak. Jadi untuk inovasi kami juga, kalau untuk jangka panjang, mungkin sih kami agak beda dengan dana pensiun yang lain. Bedanya apa? Bedanya mungkin kami ini ada juga yang investasi di sektor real. Kami punya anak usaha, kami punya tanah bangunan. Dalam arti kata ini investasi loh. Kalau investasi itu berarti harus ada return. Bukan punya tanah bangunan untuk bangun gedung, untuk DAPN yang enggak. Itu harus dikelola untuk menghasilkan. Nah itu yang harus kami sadari. Gampang atau enggak untuk yang penyertaan langsung di sektor real ini? Ya nggak gampang. Kalau nggak siap ya enggak. Faktor kesiapan kompetensi dari pengurus ini sangat ditentukan di dalam keberhasilan mereka mendapatkan return yang baik. Return yang baik buat siapa? Buat peserta sih. Tentunya itu. Baik, ekspektasi return dari investasi di DAPN BCA ini seperti apa, Pak Budi? Baik yang di real ataupun mungkin yang di pasar keuangan? Sebetulnya in total nih Mbak, kami sudah di ROI sampai dengan September ini udah 5,11. Tapi kalau ditanya sampai dengan Desember, bukan janji ya Mbak. Harus ada disclaimer ini bukan janji, tapi baru estimasi ya. Estimasi kami bisa sampai tahun ini kalau nggak ada permasalahan yang unik atau yang major, kami bisa di 8%. Ini targetnya berarti Pak? Target. Bisa lebih. Rasanya bisa lebih. Tapi saya nggak berani janji ya, karena kan masih ada November, Desember. Tapi kami optimis 8 deh, pasti bisa. Baik, tapi dalam 2 bulan ini momentum apa sih yang membuat DAPN BCA ini yakin kalau bisa menyentuh 8%? Kami masih berharap dari pasar modal ini bisa ke 7.200. Kalau nggak ada masalah sebetulnya 7.200 angka yang bukannya terlalu optimis, tapi yang angka yang apa ya, ya mestinya sih segitulah. Tapi sekarang di 6.800 Pak. Iya, kan baru Oktober ya. Mudah-mudahan nih. Terus yang kedua, kami mengharapkan dividen. Dividen kan kami bisa interim ya. Dividennya dari mana? Dari mungkin kalau sebagian yang di pasar modal ada yang ngasih dividen, biasanya itu BCA tuh selalu ngasih dividen. Itu kan lumayan juga.
Terus kemudian dari anak usaha kami, itu yang cukup besar. Karena dari anak usaha. Artinya ini di sektor real ya Pak? Ya, sektor real itu bisa untuk dividen, untuk dividennya sendiri, itu bisa di angka 6-7%. Untuk dividen yang sektor real ya. Itu dari sana. Jadi kalau untuk yang lain sih, deposito kami bisa dapat dengan risk management yang tentunya ketat ya, itu mentok di 5,25, nggak bisa lebih. Jadi kalau untuk ini total, kalau masih ditanya, saya masih yakin di 8% kami bisa achieve. Baik, pelemahan kurs rupiah ini mempengaruhi target bisnis di Dapen BCA atau tidak sih Pak Budi? Secara langsung enggak ya, karena kan kami di sini ya, di Indonesia. Tapi pengaruhnya kan pasti di suku bunga ya. Kembali ke tadi, kalau deposit bunga acuan naik, kami rada suka juga. Maksudnya berarti kan ada kemungkinan bunga deposito bank akan naik. Agak lebih, ada kelebihan. Nah, kelebihannya kan nggak, kalau di dana pensiun uang lebih itu kan nggak bisa didiemin, Mbak. Harus selalu ya, harus ada return yang kita pikirin. Harus kami bisa salurkan lagi ke tadi yang saya lebih menarik, saya lebih suka kalau di saham sih incaran kami ya pasti yang di sektor finansial, bank ya, karena bank ini ya bagus lah kalau kita lihat ya, walaupun sekarang kondisi hari ini mungkin BCA turun di 8.000, di bawah 9.000, tapi nggak lama lah itu kalau semuanya udah pasti dia akan naik lagi ke 9.000 lebih. Nah itu kan time to buy juga Mbak. Terus kemudian dari SPN ini kan yieldnya naik tinggi, harga kan turun. Mungkin dia di bawah parnya. Kenapa nggak beli kalau punya uang? Gitu. Selama likuiditas masih ada ya Pak? Itu. Yang pokok kita jaga dulu likuiditas, setelah likuiditas sama, kita mulai belanja. Baik, dan di 2024 kita memasuki tahun politik di mana hari ini juga kita sudah melihat ada yang sudah mendaftar ke KPU. Lalu harapan dari Dapen seperti apa? Sebetulnya suka juga kami. Dalam arti kata gini, belanja masyarakat itu akan naik kan dengan pemilu, dengan apalagi kampanye ya. Jadi belanja masyarakat naik tentunya itu akan menggerakkan ekonomi juga. Kami kan punya hotel juga Mbak di Sentul, Aston Sentul. Itu kalau pas hari libur itu akupansinya menyentuh hampir 90% lebih. Nah apalagi nanti kalau belanja masyarakat pulih, mereka kan bisa spend untuk tadi ya rekreasi, bisa jalan ke tempat kami, atau mungkin juga dia bisa membeli barang-barang sehingga perekonomian bergerak, tentunya kita senang kan. Itu aja sih. Investasinya lebih banyak lagi ya Pak returnnya.